Selamat pagi semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah mengenai pendidikan agama Katolik. Perkenalkan, nama saya Ibu Pratio Kandira, NPM 2040202001, lokal B1, jurusan Agribisnis, angkatan 2020. Dengan dosen pengampu, Bapak Franciscus Jeffrey S.AG, dan materi presentasi saya pada kesempatan kali ini ialah mengenai relasi manusia yang pertama dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan lingkungan, dan dengan Tuhan. Yang pertama, relasi manusia dengan diri sendiri. Relasi manusia dengan diri sendiri itu merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk menjalin hubungannya dengan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Manusia dituntut untuk mengetahui siapa dirinya sendiri dan bagaimana lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Manusia sudah dibekali akal budi, hati nurani, dan kebebasan, dengan tujuan dapat mengembangkan hidupnya demi kebahagiaan hidupnya juga. Namun kadang kerap kali manusia ini lupa akan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan dan ketergantungan dengan Sang Penciptanya. Oleh karena itu, sifat kesombongan yang ada di dalam diri manusia kadangkala mengakibatkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri itu terganggu, sehingga manusia itu sering terasingkan dari dirinya sendiri. Maksudnya dia minder dengan dirinya sendiri. Bagaimana cara kita mengembangkan relasi manusia dengan dirinya sendiri? Cara yang kita lakukan ialah dengan kita percaya diri dan bangga terhadap diri sendiri. Salah satu contoh yang dapat saya ambil untuk mengembangkan relasi dengan diri sendiri itu, kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus peduli dengan diri kita sendiri, barulah kita peduli terhadap orang lain. Menerima segala kekurangan pada diri kita sendiri dan melawan segala pikiran negatif. Kita harus selalu positive thinking dalam segala hal. Yang kedua, relasi manusia dengan sesama. Hubungan manusia dengan sesama itu kerap kali biasa disebut dengan makhluk sosial. Karena manusia itu adalah makhluk individu yang bersifat sosial, maka dapat dibedakan melalui hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi. Di antaranya harus mempunyai hubungan yang terjalin, keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk apa semuanya ini? Ya, supaya kebahagiaan yang terjalin antara lingkungan, hubungan sesama itu dapat kita capai. Namun, kadangkala manusia dipenuhi dengan sifat keegoisan atau mementingkan diri sendiri, sehingga tidak dapat menghormati sesama manusia dan kemanusiaan sebagai citra alam. Kadang ada berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari hubungan keluarga, kerjasama, persahabatan, status, kepentingan, sama. Dan bagaimana cara kita menanggapi permasalahan-permasalahan ini? Cara yang kita hadapi ialah dengan kita saling pengertian, saling menghormati, saling kerjasama, saling menerima kekurangan orang lain, sehingga orang lain juga akan menerima kekurangan kita. Yang ketiga, relasi manusia dengan lingkungannya. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian bab 1 ayat 27, yang dimana pada bab ini itu menjelaskan bahwa manusia merupakan penguasa seluruh dunia, yang dimana Sang Pencipta memberikan kuasa kepada manusia untuk menaklukkan alam agar manusia bisa hidup dan kehidupan manusia tetap ada dan terus berlangsung. Nah, hubungan antara manusia dengan lingkungan itu biasa disebut juga dengan hubungan timbal balik. Pada dasarnya, apa yang manusia lakukan kepada alam, itulah yang akan diberikan alam kepada manusia, atau biasa disebut juga dengan hubungan timbal balik tersebut atau saling menguntungkan. Jika manusia merawat alam, maka alam akan memberikan yang terbaik pula kepada manusia. Nah, bagaimana membangun relasi dengan lingkungan kita? Yang pertama, kita melestarikan alam, merawat dan menjaga sebaik mungkin. Salah satu contoh, jika kita menebang pohon di hutan untuk keperluan kita, misalnya untuk pembangunan rumah, membuat perlengkapan seperti lemari, kursi dari kayu, maka wajib bagi kita setelah melakukan penebangan, kita melakukan reboisasi atau biasa disebut juga dengan penghijauan. Yang keempat, relasi manusia dengan Tuhan. Di sini menceritakan bahwa sebagai ciptaan Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Menjalin hubungan dengan Tuhan adalah kebutuhan yang paling utama dalam hidup kita. Karena bagaimanapun, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dan selalu mengingat akan Sang Pencipta. Dan biasanya, hubungan antara manusia dengan Tuhan disebut juga dengan hubungan vertikal, yang dimana hubungan ini hanya melibatkan manusia dengan Tuhan itu sendiri, dan bersifat sangat pribadi
individual spiritual, atau biasa disebut juga dengan usaha dalam mencari arti hidup seseorang dengan penciptanya, atau keyakinan dalam menjalin hubungan yang erat untuk mencari arti hidup. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun relasi atau membina hubungan manusia dengan Tuhan? Yang dapat kita lakukan ialah menaati segala aturannya, menjauhi segala larangan, selalu bersyukur di segala kegiatan, penghasilan, dan anugerah yang diberikan. Kita juga dapat menjalin hubungan dengan Tuhan melalui ibadah, lewat doa-doa kita, dan selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Karena sesungguhnya, jika kita berdoa, itu sama saja kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dengan kita mengamalkannya, otomatis hubungan kita dengan Tuhan akan terjalin dengan baik dan akan terasa dekat karena kita adalah makhluk ciptaannya. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.